Ketika risk on, maka untuk pertama safe haven drop, ya risk on ya, stoknya rally, alias saham-saham terbang. Ya, di negara maju, indeks Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, DAX itu terbang. Komoditi naik karena semua sudah bergairah, ekonomi sudah naik. Berarti permintaan komoditi seperti saya mau panggil Pak Miao Ciu dari Bandung. Nah, ini nih teman saya, jagoan saya dari Bandung. Halo Bos. Selamat malam Pak Reza. Malam, Bapak sehat Pak? Sehat. Gimana kabarnya Bandung? Bandung lagi ya nggak panas nggak dingin lah, sedang Pak. Cuaca. Tapi ngomong-ngomong Persib masih ada Persib? Masih dong Pak. Oh siap. Gitu ya. Oke, selama setahun Bapak belajar Imperium gitu ya. Itu Bapak habis duit nggak? Lagi pertama mulai ya sebenarnya. Nggak, dari kan Bapak udah 4 tahun nih. Iya. Kan? Ya. Pertama kali kan setahun Bapak masih belajar dong di Imperium gitu ya. Nah selama setahun ini Bapak modal Bapak habis nggak pas masukin? Nggak habis Pak. Tapi juga profitnya nggak banyak gitu ya Pak ya? Jadi bahasanya balance-nya jalan di tempat Pak. Oh, jadi kayak roller coaster ya, sana ujungnya di situ lagi ya. Kalau bahasa Inggrisnya mah ya gitu-gitu lah ya. Oke. Nah setelah itu Pak, baru di tahun kedua Bapak bisa menghasilkan profit sampai hari ini. Tandanya dari 4 tahun ini Bapak pernah menambah modal nggak, atau top up lah kan? Zaman sekarang kalau kita trading kan kalau nggak top up katanya nggak keren ya, padahal mah yang ngajar ya nggak keren bukan? Gimana Pak? Saya menambah modal untuk mendapat hasil yang lebih besar. Secara persentase sama, persennya sama, tapi pengen dapat besar ya saya besarkan balance-nya Pak. Oke, jadi Bapak nambah itu bukan karena kepepet disuruh nambah Pak, memang kepingin karena sudah yakin baru Bapak besarkan. Oke, rata-rata Pak selama 4 tahun terakhir ini Bapak profit 1 bulannya berapa? 3 sampai 5 lah, maksimal 5 lah. Saya 5% karena saya cari. Oke, 5% tandanya 1 tahun sekitar 60% ya. sama-sama mamba BlackRock dong sebenarnya ya. Ya, kalau maksimal Pak kan nggak selalu 5% Pak. Oke. Nggak selalu. Sementara kita nabung di BCA cuma dapat berapa Pak? 3% setahun ya? Ya, 3,5% untuk SBI sekarang Pak. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Silakan, Pak Mio akan membawakan materi yang namanya surat hutang atau obligasi, ya. Gimana bisa mempengaruhi kita mengambil keputusan dalam trading forex. Lanjut, Pak. Pak, udah kelihatan share screen saya, Pak? Mantap. Selamat malam Bapak Ibu semua, sehat selalu. Hari ini saya bawain materi obligasi atau surat hutang. Mungkin materi ini saya akan bawa santai, moga-moga menarik dan tidak bosan. Surat hutang istilahnya obligasi atau istilah dalam bahasa Inggris bonds, ya. Kira-kira itu istilahnya. Ini seperti film ya. Chapter pertama, hari ini saya akan buka chapter pertama nih. Chapter 2-nya berikutnya. Pengertian obligasi adalah dia surat hutang. Ya, surat menandakan untuk meminjamkan uang jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Contohnya 2 tahun, 5, 10, 15, dan 30 tahun. Ini obligasi, surat hutang, biasanya pada umumnya ya, di suatu negara itu yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu obligasi surat hutang negara atau obligasi korporasi yang diterbitkan oleh swasta atau suatu korporasi ya, perusahaan-perusahaan swasta, dia menerbitkan surat hutang. Jadi dia perlu uang, sama baik pemerintah atau korporasi tujuannya mereka perlu uang, makanya menerbitkan surat hutang dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan hasil imbal balik yang nanti diberikan kupon atau bunga. Lalu kita lihat istilah-istilahnya. Istilah di obligasi ya. Yang pertama, harga obligasi. Obligasi sendiri mempunyai suatu harga. Harganya bervariasi tergantung jatuh temponya dan tergantung juga besar kecilnya bunga tersebut. Yang kedua, kupon. Kupon adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Ada yang sebulan, tiap bulan dapat kupon, alias dapat bunga, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, ada yang setahun sekali.
Jadi tergantung obligasi yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah atau korporasi, di situ tertera kira-kira bunga diberikan berapa lama sekali. Lalu istilah berikutnya adalah yield yang kita sering dengar. Yield itu apa sih? Tingkat keuntungan ya, atau imbal hasil bahasanya, yang sebenarnya diperoleh investor. Jadi yield ini sudah memperhitungkan harga obligasi dan nilai bunga yang diterima oleh investor. Ada dua macam yield. Pertama, current yield dan yield to maturity. Current yield ini diukur pada saat ini. Kira-kira yieldnya berapa? Itu current yield, yaitu kupon obligasi dibagi dengan harga beli obligasi tersebut per saat ini. Kalau yield to maturity diukurnya pada saat sampai jatuh tempo. Kalau jatuh temponya 5 tahun, 10, 15, 30, kira-kira nanti pada saat saya jatuh tempo, ini keuntungan bersih saya berapa? Itu namanya yield to maturity. Yuk kita lihat contoh ya, biar teman-teman mengerti. Buat gambaran kita, apa yang terjadi di bond. Pertama kita beli, ini ya dibeli. Pertama kita beli, lalu kita dapat kupon T1, yaitu termin pertama, termin kedua, termin ketiga, terus dapat kupon tiap bulan, dapat bunga ya sebesar yang tertera ada di obligasi. Karena tiap obligasi, tiap surat hutang yang dikeluarkan, kita ngomong surat hutang pemerintah dulu ya, surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau ya corporate, dia akan tertera di situ adalah kuponnya berapa persen, nilainya berapa persen yang akan didapatkan secara berkala untuk dibayarkan kepada pemegang obligasi. Itu baru nanti setelah mature itu berarti jatuh tempo sesuai dengan jangkanya, jangka 5 tahun, 10, 15, lalu dibayarkan kupon beserta dengan pokoknya pun jatuh tempo selesai dikembalikan. Inilah perjalanan kalau kita punya suatu bond. Nah, saya akan sedikit memberikan suatu pengarahan adalah harga membeli obligasi. Kalau di Indonesia ya, kita contoh pakai Indonesia lah. Tapi semua negara sama ya, memakai cara yang sama. Ini hanya contoh aja supaya kebayang kita. Untuk pertama kali beli obligasi, terutama yang pemerintah, itu harganya adalah 100. Pertama kali mulai kita beli dengan harga 100. Lalu kalau kita jatuh tempo, dia akan balik lagi ke harga 100. Itu kalau obligasi perdana, alias obligasinya baru diluncurkan, baru diterbitkan, dia baru mulai di harga 100. Ketika jatuh tempo, dia balik lagi ke 100. Jadi ketika jatuh tempo, berapapun harga obligasi yang kita beli, dia akan balik lagi ke harga asal, yaitu 100 atau 100. Di Indonesia, di luar negeri, mereka punya juga harga patokannya ya, mirip ya gitu. Nah, tapi juga obligasi ini bisa dijual belikan ya, melihat dari harga yang ada terjadi pada saat ini. Jadi ketika harga obligasi itu naik, Anda mau jual bisa. Baik turun pun Anda mau jual ketika perlu uang bisa. Jadi ini obligasi ini sifatnya liquid untuk yang government, yang bisa langsung dijual belikan pada saat itu dengan harga yang terjadi saat itu. Itu bedanya obligasi gitu. Untuk bunganya ya tertera. Kalau kita mencairkan sebelum jatuh sebelum periode berkalanya ya bunganya pada saat sampai situ saja gitu ya. Sampai pada saat dicairkan. Nah, itu kira-kira pengertian obligasi. Saya pelan-pelan. Obligasi itu surat hutang, kita pinjam uang. Nah, kita pinjam uang dapat bunga, ada harga obligasinya dan bisa balik lagi. Nah, itulah obligasi yang terjadi di semua negara yang diterbitkan oleh government, oleh pemerintah seperti itu. Saya kasih ilustrasi ya. Jika kita beli obligasi di harga 100, kuponnya bunganya 5%, jatuh temponya saya anggap semua 10 tahun. Maka yield yang kita lihat adalah ini 5% juga gitu. Jika kita beli obligasi di harga 105, jadi kita beli obligasi itu bukan di perdana. Kita beli obligasi itu obligasinya mungkin sudah terbit 3 bulan, 6 bulan gitu ya, udah naik harganya, baru kita beli, masih bisa. Namanya di pasar sekunder, masih bisa. Contoh kita beli di harga 105 dengan kupon yang sama, lalu jatuh temponya sama-sama 10 tahun, maka yang kita punya yieldnya 4,5. Kenapa 4,5? Karena angka 105 ini balik lagi ke 100 ketika jatuh tempo. Ingat yang di atas, harga kembali ke angka semula. Jadi kalau kita belinya kemahalan, dia pasti kita rugi. Dengan kita melihat bunga yang kita dapat, menutupinya kerugian kita. Seberapa menutupinya sehingga berkurang. Seperti ini.
Yieldnya sendiri bersihnya Bapak Ibu dapat adalah 4,5% ketika jatuh tempo. Itulah yield maturity. Nah, sebaliknya ketika Bapak Ibu membeli obligasi di harga 95, murah ya, jadi obligasi itu turun. Kan sifat harga obligasi itu turun naik ya, tidak stabil ya. Nggak 100 ya, nggak, bisa naik bisa turun tergantung situasi ekonomi pada saat itu. Banyak barometernya ya, apa yang membuat obligasi itu naik, apa itu membuat turun gitu. Ketika kita membeli di harga 95 dan kita tahan sampai jatuh tempo, tidak dijual-jual, maka keuntungan bersihnya sebenarnya bukan 5%, tapi 5,5. Karena dia balik lagi harganya ke 100. Dari 95, untung 5 poin. Karena jatuh tempo itu nilainya di 100. Kalau yang tadi yang di atas rugi 5 poin, karena balik lagi harganya ke 100, sehingga yield-nya turun. Yield-nya turun. Nah, kira-kira pengertiannya sampai sini ya, pelan-pelan dibaca. Yield itu jadi sifatnya naik turun. Bahasanya gini, kalau yield-nya turun alias harga bondnya, harga obligasinya naik. Ketika ini ya, ini. Tapi kalau yield-nya naik, harga obligasi pada saat ini berarti turun. Harga obligasinya turun, surat hutangnya turun gitu harganya. Kalau kupon tidak naik, tidak turun, tetap sesuai apa yang diterbitkan. Ya, ini gambaran cara ngitung yield ya, terutama cara ngitung yield, karena yield ini akan naik terus, naik turun sesuai dengan harga obligasi terutama gitu. Harga bondnya, harga surat hutang itu naik turun, fluktuatif, baik yang government pemerintah, baik yang corporate. Nah, kira-kira ini kalau digambarkan, ketika bond price itu naik, ketika naik itu surat hutang, maka yield-nya turun, dan sebaliknya gitu. Jadi kalau kita pikir ketika yield itu naik, berarti harga surat hutang itu turun harga surat hutangnya murah alias gitu. Dasar perhitungannya dari sini, dasar perhitungannya. Dan sebaliknya ketika yield-nya turun, maka harga surat hutangnya naik, berarti banyak permintaan seperti biasa. Semua barang apapun ketika banyak permintaan, harga naik. Dan ketika barangnya tidak banyak permintaan, maka harga turun. Itu hukum supply demand lah rasanya, dagang apapun. Ini adalah suatu gambaran untuk yield dan harga bond. Jadi bedakan, yield itu bukan bunga, yield itu bukan harga obligasi. Yield itu adalah keuntungan bersih yang mencerminkan bagaimana fluktuasi harga bond dan kupon. Yang bisa menaikkan yield adalah harga bond yang turun atau memang suku bunganya, kuponnya naik. Kalau bunga atau kuponnya suatu obligasi naik, itu juga menaikkan yield, yang salah. Ini kira-kira apa hubungannya obligasi dengan forex? Menurut saya erat sekali, seerat kita pegangan tangan. Seperti gambar di atas, seperti gambar di depan ya. Inilah hubungan obligasi dengan forex. Dari tadi kita kan belajar teori obligasi tuh. Nah, sekarang aplikasi ke forex itu apa hubungannya dan pentingkah itu harus dilihat. Itu yang kita akan lihat sekarang di chapter pertama ya. Pertama, di forex kita harus mengenal ada namanya risk on dan risk off. Risk on saya jelaskan adalah ketika pelaku pasar menaruh uangnya ke aset-aset yang beresiko. Aset, baik lagi saya ulangi, aset yang beresiko. Risk off menamakan aset-aset yang tidak beresiko. Ya, tidak beresiko itu seperti emas. Itu yang bisa dibilang adalah safe haven. Bahasanya safe haven. Yaitu emas, dolar, yen, dan Swiss franc. Kalau dari segi itu. Dan di luar itu apa yang risk off? Bond. Bond itu juga termasuk yang risk off. Bond yang dikeluarkan oleh negara. Orang akan memindahkan uangnya bisa ke pilihan bond di luar dari 4 pair forex untuk risk off. Kalau risk on itu ya di luar itu risk on. Anda taruh uang di Aussie, Anda taruh uang di pound sterling, GBP, Anda taruh uang di New Zealand, itu semua masuk ke arah risk on. Kira-kira untuk membedakan ini saya kasih lihat seperti ini. Ketika risk on, maka untuk pertama safe haven drop. Ya, risk on ya. Stoknya rally alias saham-saham terbang. Ya, di negara maju indeks Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, DAX itu terbang.
Komoditi naik karena semua sudah bergairah, ekonomi sudah naik. Berarti permintaan komoditi seperti oil, batu bara itu naik, palladium untuk pembuatan mobil naik, gitu ya gitu. Dan sebaliknya ketika risk off itu turun. Ini semua kebalikan ya, bersih kebalikan gitu. Bisa tahu untuk risk on itu price bondnya turun, harga surat utang turun karena tidak diminati. Ketika risk on, harga turun, tidak diminati, ya, dan membuat yieldnya naik karena harga jatuh, tidak diminati itu surat utang. Apa yang saya pakai surat utang? Kalau saya bisa pakai untuk beli saham, saya beli komoditi, saya beli mata uang yang lebih menguntungkan, gitu. Yang pasti lebih besar dari bunga surat utang sendiri. Untuk risk off, sama. Risk off itu yieldnya jatuh, berarti harga bond naik, alias dicari. Berarti ini obligasi ini dicari oleh pelaku pasar untuk disimpan. Dia akan pindahkan uangnya. Contoh, dia akan pindahkan uangnya dari saham pindah ke bond, pindah ke obligasi atau dari tempat yang lain. Nah, itu kira-kira perbandingan risk on, risk off yang ada di forex. Itulah pengaruh bond. Kita akan mengukur, melihat si pelaku pasar memindahkan uangnya dari suatu tempat ke tempat lain. Ini yang kita track, kemana uangnya pindah. Apakah ke bond, ke safe haven, ke komoditi. Itu yang kita coba track terus. Itu makanya kenapa bond penting. Lalu dari sini larinya ke sini. Bagaimana kita melihat yield obligasi? Ya, kita bisa lihat secara angka, gambar, lewat apapun bisa. Kalau di trading view dari chart grafik seperti ini, kalau USD kita bisa lihat US 2 tahun, US 5 tahun, US 10, 30, itu sesuai dengan periode jatuh tempo. Di sini yang jatuh tempo. Euro sama, depannya Jerman. Kalau euro saya melihat dari produk Jerman, DE ya, depannya DE 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 30. GBP, pound sterling yang ada di UK, ini seperti ini kira-kira. Bahasanya yield kalau di sini ya. Ini kita bisa lihat semua surat-surat yield obligasi yang ada di tiap negara yang dikeluarkan oleh government, oleh pemerintahnya. Kira-kira itu yieldnya naik turun dari sini semua. Bisa kita lihat dari jatuh tempo 2 tahun sampai 30 tahun. Untuk perbandingan kita lihat ya yang di bawah. Ini treasury-nya untuk yang di Amerika. Bond di Amerika mulai dari yang 3 bulan, setahun, 2, 5, 10, 30. Kita bisa lihat yield-nya ini naik terus. Ini yang sehat. Yang sehat itu seperti ini. Yield-nya makin maturity-nya jauh, jatuh tempo yang jauh, dia akan naik terus. Kenapa? Bukan karena harganya lebih murah, tapi bunganya lebih tinggi. Surat hutang yang semakin jauh jatuh temponya, 5 tahun, 10, 30, maka maka bunganya dia lebih tinggi. Jadi orang untuk menyimpan lebih jauh jatuh temponya diberikan imbal balik kupon bunga lebih tinggi. Dan satu lagi, makin tinggi jatuh temponya, harga bondnya lebih volatil. Bergerak naik turunnya lebih kencang, lebih bergerak. Jadi bond obligasi 10 tahun harganya lebih naik turun daripada yang setahun. Itu juga yang diincar oleh pelaku pasar kalau dia shifting, merubah bond yang pendek menjadi yang panjang. Karena yang panjang itu selain bunganya lebih tinggi, harga bondnya naik turun. Harga bond itu menjadi capital gain. Harga bond itu seperti saham. Ketika naik kita jual. Bisa dijual, boleh dijual, kita dapat capital gain selain dapat kuponnya sendiri yang sudah kita nikmati selama berkala. Inilah kira-kira obligasi negara-negara maju. Ya, saya kasih contoh euro, USD, GBP gitu ya, yang sering buat jadi patokan gitu. Oke, dari sini gimana kita melihat suatu pair dari lihat ini gitu. Nah, nanti sebelumnya saya kasih lihat kejadian per detik ini. Yield USD bond 10 tahun itu overheat, alias tinggi sekali. Tinggi itu yang menyebabkan harga bond 10 tahun jatuh di Amerika ya. Di Amerika. Penyebabnya apa bisa overheat ini? Salah satunya adalah Fed akan naikin suku bunga. Salah satu bukan satu-satunya yang membuat orang membuang bond. Karena kalau suku bunga naik itu harga bond-bond
akan dilepas untuk diganti ke bond baru yang bunganya lebih tinggi. Salah satu pertimbangannya itu. Sekian dan terima kasih. Apapun metodenya, mau pakai yield atau bond, tapi ini yang penting, resiko datang dari money management, bukan dari metode.